Sudah terlihat materi di screen. Pertama-tama dengan penuh syukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan komitmen kita sebagai hamba Tuhan yang ditugaskan Tuhan di dunia pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi teologi di Indonesia, di perguruan tinggi kita masing-masing. Dan kesempatan ini, kesempatan kita, salah satu butir atau salah satu terminal yang perlu kita singgahi untuk kita melangkah kepada terminal selanjutnya. Terlalu banyak terminal yang kita perlu singgahi terus-menerus sampai akhir hidup kita dan sampai kehendak Tuhan benar-benar terlaksana di dalam dan melalui kehidupan kita, peran kita sebagai tenaga pendidik. Saya juga menyambut dengan penuh sukacita kepada Bapak Ibu. Memang pelatihan ini dibatasi, tidak sebenarnya hanya untuk 1-2 STT. Tetapi saya memandang perlu untuk mengundang juga sejumlah STT-STT yang terdekat. Kenapa saya tidak mau sampaikan secara menyeluruh atau sifatnya terbuka? Karena kita BMPT KKI mempunyai program yang sama. Nanti awal Desember akan ada pertemuan pelatihan juga serupa ini, namun kita akan belajar menggunakan media yang baru atau menggunakan karena e-Jafung yang sudah berlangsung ini boleh dikatakan tidak berjalan dengan lancar, banyak faktor dan juga terlalu rumit dan kami sedang merancang satu tetap e-Jafung, namun lebih praktis, lebih mudah dipakai, dioperasikan. Maka itu saya sengaja membatasi pertemuan kita pada beberapa STT saja yang saya pikir perlu segera mempersiapkan diri. Nanti saya sampaikan mengapa demikian mendesak, Bapak Ibu. Saya tidak sempat menyebutkan nama Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Namun sekali lagi semua Bapak Ibu akrab dengan saya, maksudnya tidak asing, saya welcome sekali. Nah sekarang kita melangkah pada pokok bahasan kita pada sore hari ini, pelatihan penyiapan dokumen usulan angka kredit jabatan fungsional dosen. Ini diselenggarakan baik oleh Institut Teologi Internasional maupun Stak Reform Remnant Internasional yang sekolahnya berlokasi di Manado. Hari ini Jakarta, Kamis 25 November 2021. Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan pelatihan kita pada sore hari ini, ada 4 pokok bahasan yang kita akan telusuri bersama-sama, ikuti bersama-sama. 1, kita membahas tentang dasar, tujuan, dan manfaat Jafung. Tidak hanya bagi berdosen, tapi bagi perguruan tinggi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita membahas mengenai jumlah angka kredit atau KUM. Seperti apa? Itu singkat saja, karena saya pikir ini mudah diperoleh. Lalu selanjutnya, poin yang ketiga, kita membahas unsur-unsur penilaian. Kita harus akrab dengan semua ini, karena begini, sebaiknya kita dosen, memang sebaiknya mengurus usulan Jafung ini dikerjakan dalam tim, bersama-sama. Misalnya di STT A, B, ayo dosen-dosen bersatu semua. Jangan urus sendiri. Semua bersatu karena bisa saling memperlengkapi. Oh kurang ini, nggak sesuai. Karena toh yang usulkan ini bukan pribadi. Yang mengusulkan ini lembaga. Lembaga yang mengusulkan, bukan pribadi. Maka itu ada bagusnya. Memang pertemuan kita dibatasi karena juga saya pikir ini harus menjadi agenda lembaga. Lembaga yang usulkan. Namun tim itu semua dosen harus ada, harus mengenal. Sangat luculah kalau dia mendapat jabatan fungsional tetapi dia tidak paham mengenai proses. Memang ini teknis, ya. Ini sifatnya teknis. Tapi hal teknis tidak dapat dipisahkan dengan hal substansial. Mengajar dengan kualitas tinggi tidak dapat dipisahkan dengan cara menyajikan pengajaran dengan kualitas tinggi. Teknik perlu kita kuasai juga, walaupun kita tidak perlu menjadi ahli.
Ya, oke. Ini yang ketiga, kita akan bahas unsur-unsur penelitian. Dan yang terakhir, yang keempat, dokumen dan proses penyiapan usulan. Kiranya 4 pokok bahasan kita pada sore hari ini dapat menolong kita untuk mengakrabkan dengan salah satu tugas kita. Ini bukan tugas staf ya. Sekali lagi, ini bukan tugas tenaga kependidikan. Ini tugas masing-masing dosen. Semestinya masing-masing dosen harus terampil. Jangan suruh-suruh orang. Tuh. Nggak bagus lah. Menurut saya tidak baik. Kecuali ya dibantu boleh. Tetapi ya saya pikir kita perlu dibantu. Dosen perlu dibantu oleh tenaga kependidikan. Tetapi sifatnya mereka itu asisten, pembantu. Kita harus mengerti betul karena ini dokumen kita. Ya, ini poin yang saya ingin tekankan. Mari kita berjuang bersama-sama untuk kepentingan banyak hal. Nah, kita melangkah kepada poin pertama. Yang pertama, dasar, tujuan, dan manfaat jabatan fungsional dosen. Oke, yang pertama kita membahas tentang dasar dulu. Saya sengaja mengajak kita memikirkan dasar biblika. Memang Paulus tidak sengaja menulis 1 Timotius pasal 4 ini untuk kepentingan Jafung. Tidak ya, jangan dipaksa-paksa ya. Ini tidak untuk kepentingan Jafung, tetapi ini merupakan nasihat Paulus kepada Timotius. Bapak Ibu sekalian, demikian firman Tuhan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan penumpangan sidang penatua. Ini seharusnya. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Bapak Ibu, dari teks ini sekali lagi, Paulus tidak menulis teks ini dalam inspirasi Roh Kudus untuk keperluan jabatan fungsional dosen. Tidak ada untuk itu. Terlalu kecil sekali kebenaran firman Tuhan lalu dikotak-kotakan pada peristiwa-peristiwa atau keperluan-keperluan kita. Harus sifat menyeluruh. Namun memang ini merupakan satu encouragement Paulus kepada Timotius. Paulus menyiapkan Timotius untuk melayani Tuhan sebagai pemimpin jemaat di Efesus nanti. Berkenaan dengan tulisan ini. Dan salah satu hal saya singkat saja ini, berkaitan erat dengan tugas tugas Timotius. Ini tugas yang melibatkan semua potensi kekuatan untuk terlibat dalam pelayanan. Demikian ya. Dan di antaranya mempergunakan karunia yang ada padamu. Nah, dalam kaitan kita sebagai seorang dosen, memang tidak cukup tentu tidaklah hanya berhenti pada gelar doktor, master, melainkan kita juga perlu terbuka untuk Tuhan menyingkapkan karunia-karunia Roh Kudus yang kita perlukan. Karena kita ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang ditugaskan dalam dunia pendidikan tinggi. Maka kita tidak hanya mengandalkan kemampuan atau talenta alamiah, atau talenta alamiah atau kompetensi natural dan kompetensi yang diperoleh melalui pengalaman belajar, melainkan juga kita sebagai seorang hamba Tuhan terbuka dengan karunia-karunia Allah yang diperlukan untuk kita melayani Dia, termasuk melayani jemaat. Karena itu ditegaskan jangan lalai. Nah, kita sebagai seorang dosen yang ditugaskan Tuhan, hamba Tuhan yang ditugaskan Tuhan di dunia pendidikan teologi, saya pikir hal yang sama, jangan lalai. Salah satu yang sering dilalaikan oleh dosen-dosen yaitu lalai dalam hal administrasi. Itu kelalaian dalam hal administrasi. Di antaranya ya kalau kita kaitkan lalai dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk banyak hal. Ya di antaranya akreditasi dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, jangan lalai
dosen tidak boleh lalai. Tentu dalam hal mempergunakan karunia-karunia teksnya ini. Namun tidak dapat dipisahkan dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Allah pada kita, tidak dapat dipisahkan dengan tanggung jawab administrasi. Ya, ini dengar baik-baik. Tidak dapat memisahkan antara tanggung jawab administrasi dan karunia-karunia yang diperlukan dalam kaitan dengan kita mengajar kebenaran firman Allah secara teologis. Ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, saya langsung terpikir, memang jafung itu salah satu hal yang dipikirkan terkait dengan ayat ini, kemajuanmu nyata pada semua orang. Jabatan fungsional itu sebenarnya bukan show, tapi satu pertanggungjawaban kemajuan dosen. Ya, satu pertanggungjawaban kemajuan dosen. Kemajuan nyata kepada semua orang. Kemajuan nyata kepada semua mahasiswa. Kemajuan nyata kepada semua stakeholders. Ya, sama dengan Paulus bicara kepada Timotius, supaya Timotius mengalami kemajuan dalam kaitannya dengan dia sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan orang melihat kemajuannya. Tentu kita tidak dalam kaitannya memperlihatkan, memamerkan kelebihan kita. Soal jabatan fungsional lektor, guru besar, atau profesor ini bukan dalam rangka memamerkan kelebihan kita, tetapi supaya nyata kemajuanmu pada banyak orang. Ya. Lalu dikaitkan dengan awasilah dirimu dan awasilah ajarmu. Tentu sekali lagi antara tugas mengajar di sekolah tinggi teologi dengan hal-hal yang berkenaan dengan pendukung. Jadi jabatan fungsional ini pendukung tugas utama, yaitu mengajar. Mengajar tugas utama. Dan mengajar itu berkaitan erat dengan karunia. Ya, mempergunakan karunia. Tetapi tidak mungkin tanpa didukung oleh faktor-faktor lain. Termasuk faktor teknis. How to teach. Bagaimana mengajar. Bagaimana mempertanggungjawabkan pengajaran. Nah, itu terkait dengan administrasi atau dengan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai bukti pertanggungjawaban. Nah, biarlah renungan singkat mengawali pertemuan kita pada sore hari ini, mendorong kita untuk melihat secara teologis. Tugas kita ini bukan hanya tuntutan pemerintah, bukan hanya tuntutan perguruan tinggi, tuntutan yayasan, tuntutan siapa saja, tetapi ini panggilan Tuhan. Bahwa kita dosen-dosen dipanggil Tuhan untuk maksimal mempergunakan karunia, dan karunia tidak dapat dipisahkan dengan tuntutan administrasi. Demikian pula hanya dengan kemajuan dosen itu, kemajuan dalam, tentu bagi saya, kemajuan yang dimaksudkan oleh Paulus ini adalah kemajuan dalam tugas pemberitaan firman. Nah, keyakinan saya menjadi dosen sekaligus pengkhotbah, pemberita, atau yang saya sebut pada pertemuan pertama kita, yaitu pastor scholars. Itu bahasan kita yang pertama kan. Pastor scholars, seorang pelayan gereja yang adalah seorang ahli, ya, seorang sarjana. Scholars, seorang ahli, seorang sarjana, dan dia adalah pastor scholars, seorang akademisi, seorang yang menekuni dunia akademis, tapi seorang yang berjiwa ministerial, memiliki beban pelayanan yang kuat dan memiliki skill ministry yang tajam, tapi dia juga artinya pelayanannya itu sangat efektif, tetapi juga konten ajarnya itu, konten materi ajarnya itu benar-benar substansial. Ya, demikianlah Bapak Ibu, dasar pertemuan kita yaitu dasar teologis. Kalau hanya dasar-dasar sifatnya psikologis, sosiologis dan sebagainya, itu tentulah dangkal sekali. Ya, yang banyak dilakukan oleh orang. Tapi kita mau semua harus dasar teologis. Di luar dasar teologis tidak tingkat kualitasnya tidak dalam kaitannya dengan kehendak Allah. Bagi saya bukan soal kita hebat, mampu, tetapi yang paling juga berkenan, yang sesuai di mata Allah. Yang kedua, dasar hukum jabatan fungsional. Saya tidak akan uraikan ini karena Bapak Ibu sekali lagi ini sudah bukan hal yang baru. Dasar hukumnya pertama, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.
Di sini, jadi payung hukumnya di sini senantiasa merujuk pada peraturan menteri, ya, pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 17 tahun 2013, dan juga peraturan bersama Mendikbud dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Ini kan juga memayungi tidak hanya pegawai negeri, tetapi juga semua warga negara Indonesia yang memang menekuni panggilan sebagai seorang dosen. Ya, walaupun yang tertulis di peraturan ini lebih banyak menyebut dalam kaitan dengan pegawai atau aparatur sipil negara, ya. Sekarang sebutannya seperti itu. Namun kita yang swasta atau ya dari swasta terhisap di dalamnya. Saya pikir satu waktu pemerintah perlu membuat aturan yang juga lebih terbuka lagi. Nah, yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 92 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada kabar baik walaupun sudah kabar usang. Baik, tapi sudah usang sih, tapi masih bagus. Karena Peraturan Menteri Agama PMA sudah sedang digodok juknisnya. Sehingga dalam waktu dekat semua pengurusan Jafung sampai guru besar akan diurus hanya sampai pada Kementerian Agama. Bahkan informasi yang saya peroleh dari Pak Dirjen, boleh jadi lektor kepala nanti dilayani khusus oleh DBK, Dirjen Bimas Kristen. Kemungkinan kalau guru besar langsung ke Menteri Agama. Itu PMA tahun 2019, ya. Ya, itu yang kabar baik, walaupun saya katakan sudah usang. Saya agak jengkel, kenapa? Sudah dari 2019, peraturan menteri itu terbit, sampai sekarang tidak ada 2 tahun lebih, tidak ada action. Ya, coba alasannya masih mengatur juknis, petunjuk teknis pelaksanaan. Masa 2 tahun? Peraturan itu berapa lama disusun? Masa juknisnya lebih lama menyusun juknis daripada peraturan Menteri Agama. Ini juga kekecewaan saya, terlalu lambat. Ya, negara ini terlalu lambat. Maka itu sudah tua, belum begitu nampak mutunya. Nah, inilah dasar hukum kita, tapi tidak apa-apa, kita menyambut siap-siap saja. Jangan tunggu kendaraan mau berangkat baru kita siap-siap. No, kita sudah siap dulu walaupun sambil menunggu kendaraan di halte bis. Ya, sudah siap dulu daripada kendaraan menunggu kita tidak ditinggalkan. Ya, oke, ya. Saya harap kita welcome itu. Nah, sekarang berbicara mengenai jabatan fungsional atau Jafung dosen. Tujuan Jafung dosen itu, Bapak Ibu sekalian, adalah satu, mengukur kinerja dosen. Jadi memang ini satu hal yang pasti dan mutlak, satu keniscayaan mengukur kinerja dosen, Jafung. Itu tujuan. Mengapa pemerintah, external stakeholders terkait dengan perguruan tinggi keagamaan Kristen atau PT KKI atau swasta? Karena memang ada penghargaan kepada dosen, namun penghargaan tersebut perlu diukur. Nah, penghargaan terhadap kinerja dosen. Dan kinerja dosen itu harus diukur. Jafung adalah salah satu cara mengukur kinerja dosen. Ya, ini poin yang pertama. Tujuan supaya apa? Bapak Ibu kita dosen dapat mengukur kinerja kita. Kinerja kita ini sudah sesuai, kinerja kita sudah maksimal atau belum. Oke. Yang kedua, mengetahui kelayakan dan kebermutuhan dosen. Jadi Jafung ini untuk menerangkan bahwa dosen itu layak atau tidak, bermutu atau belum bermutu. Jadi penting, Jafung ini sangat penting. Ya, walaupun kadang-kadang dulunya dianggap nggak penting karena kok gampang diperoleh, ya. Setahu saya itu tahun 2012 ke bawah itu 2012 ke bawah gampang memperoleh Jafung.
Ya karena kita juga belum akrab dan juga pihak DBK juga belum begitu akrab, lalu mengurus Jafungnya itu yang penting ada ini langsung keluar SK. Sekarang tidak bisa lagi. Karena Jafung tidak semudah yang orang dulu berpikir, karena itu terkait dengan tujuan dosen, ya. Tujuan Jafung itu yang kedua yaitu mengetahui kepantasan. Pantas nggak? Jadi yang belum memiliki Jafung, ya belum pantas jadi dosen. Kalau Jafungnya dia sudah mengajar 20 tahun, 10 tahun lah. Tapi dia hanya asisten ahli. Iya nggak pantas. Bapak Ibu, asisten ahli itu belum dosen. Jangan lupa itu. Ya, jangan lupa masih asisten. Masih pembantunya dosen. Namanya asisten. Oke, belum layak. Nah, jabatan fungsional ini menyatakan kelayakan dan kebermutuhan dosen. Sampai dia ke guru besar, itu mengungkapkan mutu seorang dosen yang diberikan dihargai dengan jabatan guru besar. Diharapkan ya memang layak, memang berkualitas. Oke. Yang ketiga, tujuan Jafung, mengapa perlu ada Jafung, jabatan fungsional? Untuk menghargai, tidak hanya mengukur. Yang diukur, dihargai dengan jabatan, menghargai kinerja dosen dengan memberikan jabatan fungsional, ada jabatan. Karena kinerjanya maksimal, diberikan jabatan asisten ahli, lektor kepala, lektor guru besar. Nah, dihargai. Jadi memang tujuan Jafung ini memang untuk dosen. Kita mengapresiasi gitu semua kinerja dosen. Lalu yang keempat, membina karir dosen. Ya, perlu juga lah, walaupun ini mungkin tidak menjadi keharusan mutlak bagi hamba Tuhan. Bapak Ibu, bahannya saya tidak bagikan ya. Saya sudah sampaikan pada panitia, tidak membagikan bahan. Jadi Bapak Ibu, saya ini sukarela, Bapak. Sukarela mengajar. Karena mengapa saya terdorong untuk membuat pertemuan begini? Karena saya asesor, menilai sejumlah dosen, dokumen-dokumen, wah saya bilang dosen bergelar master, doktor nggak paham buat Jafung. Akhirnya saya agak, ya saya beritahu juga Pak Dirjen bahwa Pak, karena dosen-dosennya tidak familiar dengan ini, ya akhirnya saya kontak ketuanya. Kalau saya lagi mengisi, saya lagi menilai, tolong lengkapi, ini masih kurang. Kalau tidak, Bapak Ibu, mungkin dari 200 orang hanya 25 orang yang dapat jabatan fungsional. Karena banyak orang pandang enteng ini. Ini persoalannya banyak orang pandang enteng, apalagi dosen bergelar doktor. Paling merasa hebat di keilmuannya, tetapi tidak mengakrabkan diri dengan keterampilannya sebagai dosen. Inilah dosa dosen. Ya, saya katakan ini dosa dosen. Saya tidak mau berdosa. Saya sudah cukup lama menekuni administrasi kedosenan saya. Ya, kedosenan saya itu tanggung jawab saya. Jangan suruh anak, jangan suruh mertua, jangan suruh istri. Itu dosen kita. Boleh dibantu oleh asisten dosen, boleh dibantu oleh tenaga kependidikan. Tetapi yang menjadi subjek utama yaitu kita sendiri sebagai dosen. Bapak Ibu, nah berkenaan dengan tujuan yang keempat, membina karir dosen. Perlu bagi saya ini, kita memang hamba Tuhan yang ditugaskan Tuhan di perguruan tinggi. Namun karena kita berada di bawah undang-undang pendidikan tinggi, undang-undang pendidikan yang mengharuskan sejumlah ketentuan yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah. Kalau tidak, maka ya kita akan tersingkirkan. Karena kalau kita tidak memenuhi tuntutan pemerintah, maka kita tidak layak untuk masuk dalam program-program atau prodi dan institusi yang diakui pemerintah. Tidak bisa, kita harus akrab. Walaupun kita tidak boleh dengan begitu ambisius mengejar karir dosen. Ya, karir dosen itu bukan sambilan, itu berjalan paralel. Tidak perlu dijadikan proyek utama dikejar, tapi berjalan paralel.
Demikian ya, Bapak-Ibu. Sekarang yang ketiga, tadi kan dasar. Yang kedua tujuan. Sekarang manfaat. Apa manfaat jabatan fungsional dosen? Ya, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama, manfaat bagi dosen dan juga manfaat bagi perguruan tinggi di mana dosen tersebut mengabdi. Dan yang ketiga, manfaat bagi stakeholders. External stakeholder dan internal stakeholder. Walaupun dosen itu sendiri adalah internal stakeholders. Namun yang poin 3 ini seperti pemerintah, masyarakat, mahasiswa, orang tuanya mahasiswa, dan sebagainya. Itu stakeholders. Jadi jabatan fungsionalnya bermanfaat setidaknya bagi tiga hal. Pertama bagi dosen. Apa manfaat jabatan fungsional bagi dosen? Pertama, sekali yang seperti yang saya suka bukan tadi terkait dengan tujuan, ini berkenaan dengan manfaat kinerja, mutu, dan karir. Jadi, bicara soal karir, kinerja, mutu, itu tidak dapat dipisahkan dengan salah satu hal yang menjadi jalur peningkatan mutu dosen, yaitu JAFUM. JAFUM berurusan dengan kinerja. Apakah kinerja dosen itu, maka itu jangan hanya mengajar, melainkan mengajar ini perlu didokumenkan. Jadwal didokumentasikan, disusun rapi. Nah, jangan hanya mengajar, itu namanya seperti Paulus sembarang memukul. Ya, sembarang memukul, sembarang mengajar. Seorang dosen tidak boleh sembarang mengajar. Harus akrab tidak hanya dengan materi ajar, dengan skill of teaching, but also administrasi to sustain yang menopang semua konten materi ajar dan pengajaran. Perlu ditopang oleh administrasi. Jadi ini. Lalu yang kedua, apa manfaatnya bagi perguruan tinggi? Itu bermanfaat bagi mutu lembaga. Jadi kalau dosen-dosen tidak peduli dengan mengurus jabatan fungsional, tanpa disadari, mungkin dulu itu seperti itu ya, paradigma dulu ya, oke lah, nggak ada urusannya. Saya punya jabatan fungsional, nggak ada urusan lembaga, itu dulu. But now, today, tidak bisa lagi. Karena itu juga berurusan dengan akreditasi. Bapak Ibu, saya dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia 2 kali dalam 1 bulan ini, kami menemukan mengapa banyak program studi yang borang akreditasinya dengan 9 standar ini dikembalikan atau ditolak. Ini air mata kami sebenarnya sudah dalam 1 bulan, pertemuan tanggal 1 November, kemudian tanggal 16 November yang lalu. Kami membahas khusus itu. Ya, salah satu indikator yang sangat mengemuka yaitu karena pada waktu dilihat di Forlabdikti, STT dengan prodi-prodi yang mereka usulkan itu langsung nampak belum ada satu orang lektor. Kebanyakan hanya asisten ahli. Ya, maka dengan otomatis tidak mungkin terakreditasi. Itu pasti. Tidak mungkin terakreditasi karena belum ada dosen, baru asisten dosen. Jangan lupa. Kalau walaupun mungkin ya kan ada 5 dosen ya. 5 dosen, lalu kalau 2 prodi itu kan 10 dosen. Tapi ada juga baiknya kalau kita jadikan 6 dosen 1 prodi. Kenapa? Ada faktor yang menguntungkan kekuatan kita. Kalau hanya 5, nggak ada yang menolong. Kalau 6 bagus, 1 prodi itu 6 atau 7 dosen, bagus. Kan 5 itu kan batas minimal. Jangan lupa itu ya. 5 itu batas minimal. Ada bagusnya 1 prodi 7 dosen. Kenapa? Itu ada nilai plus. Kalau pas-pasan, ngepas, ya itu apa adanya. Kalau kurang di 5 itu, nggak ada yang menolong. Tapi kalau dia 5 ini kurang, tapi ada 7 dosen, ya sangat menolong. Sekali lagi, salah satu indikator mengapa banyak, ini air mata, sesungguhnya ini kesedihan kami,
dalam 2 kali pertemuan di bulan ini, tanggal 1 dan tanggal 16 November, laporan yang kami peroleh, termasuk ya di BMPTKKI, sejumlah puluhan prodi ditinjau ulang, belasan prodi dikembalikan. Karena di antaranya secara otomatis memang tidak diakreditasi atau ditolak berkas-berkasnya karena memang langsung melihat dosen-dosennya tidak memenuhi syarat. Kalau mungkin Serdos itu nomor 2, sertifikasi Serdos itu nomor 2. Atau untuk mereka yang ke lektor. Tapi untuk jabatan fungsional, Serdos itu akreditasi itu dalam akreditasi Serdos itu bukan satu keharusan. Tapi yang menjadi satu keharusan yaitu jabatan fungsional. Ya, Bapak Ibu perhatikan, keharusan. Kenapa? Karena itu syarat untuk menjadi dosen. Harus ada jabatan fungsional. Dan asisten ahli belumlah dosen, baru asisten, pembantu. Ya, itulah yang minta perhatian. Nah, tapi maka itu satu prodi juga diselenggarakan tidak mungkin tanpa Jafung. Misalnya, kita membuka prodi baru ya, tetapi dosen-dosennya, wah nggak ada yang lektor. Pasti prodi itu tidak akan dibuka atau diizinkan. Karena tidak ada dosen yang memenuhi syarat kalau hanya asisten ahli. Nah, itulah penting sekali. Jadi Jafung ini, itulah sebabnya kami agak gregetan bahasa begitu, agak jengkel lah. Karena Jafung ini terganggu. Kasihan sekali. Saya bulan lalu akhirnya harus maraton ke Bogor untuk membantu pemeriksaan secara manual. Ya, secara manual. Kenapa? Nggak bisa dong karena kesalahan teknologi, kesalahan perangkat elektronik, perangkat kemudian kita menunggu dan menahan sejumlah dosen yang seharusnya mereka masa menahan kelayakan? Wah, saya pikir ini kejengkelan lah gitu, kejengkelan. Nggak bisa, harus bagaimana caranya? Karena itu pun mengapa saya begitu berinisiatif dengan sukarela mau menemani Bapak Ibu pada sore hari. Karena saya punya beban. Nanti begini, nanti lihat respon. Kalau ini kita bisa buka luas, tapi nanti kan awal Desember BMPTKK akan menyelenggarakan program ini secara luas dengan media baru, dengan Jafung baru, ya, dan itu akan lebih mudah. Nah, sudah dikaji dan saya diperlihatkan kepada saya, oh sangat gampang dan itu sangat menolong. Nah, kita sekarang mempersiapkan dokumen-dokumen. Pada waktu rumah itu ada, kita langsung masuk rumah. Jangan begini, rumah sudah ada, dokumen kita nggak siap, kita tinggal di luar rumah. Ya, tinggal di luar rumah, tidak mungkin. Nah, sekarang kita siapkan dulu, kalau boleh, setelah ini kita perlu persiapkan, karena banyak hal yang kita perlu siapkan. Nah, sekarang saya ditunjuk sebagai ketua panitia persiapan untuk sejumlah dosen yang akan ke lektor kepala. Sejak ya seharusnya sejak kemarin, tapi saya belum kerja. Saya masih harus kerja artikel saya. Saya pikir artikel saya ini saya golkan dulu, baru ngurus yang banyak orang. Ya syukur gol di Eropa, di Afrika. Ya syukurlah, nggak usah sebut-sebut lah. Nanti sombong-sombong pamer lagi. Pokoknya syukurlah, mulai jadi dosen lah. Saya mulai jadi dosen begitu. Nah ini saya akhirnya tugas negara ini saya abaikan dulu demi tugas pribadi saya. Kalau tidak, saya tidak bisa jadi dosen yang bagus. Jadi harus sebenarnya nanti minggu depan saya sudah harus garap penyiapan mereka-mereka yang akan ke lektor kepala dan juga mereka-mereka yang akan ke guru besar. Ya, saya pikir baru 1-2 orang yang siap ke guru besar. Tapi untuk lektor kepala mungkin sudah sekitar 20-30 orang lah yang siap ke lektor kepala. Dan ini saya ditugaskan untuk menyiapkan tim dan mendampingi mereka-mereka yang mengurus sampai ke sana. Nah, dalam arah itu pula saya terbeban dengan jangan hanya mikir yang lektor kepala. Nah, bagaimana mereka yang asisten ahli, lektor 200 dan lektor 300.
Ya, ini perlu diurus. Nah, fungsi yang ketiga, sekali lagi, ini untuk mahasiswa. Jadi jabatan fungsional dosen ini juga sangat berarti bagi mahasiswa, bagi masyarakat, dan bagi pemerintah. Pemerintah akan melihat lembaganya dan dosennya. Masyarakat pun akan melihat dosennya, mutu dosen. Kan bangga juga kan kalau ada mahasiswa skripsinya, tesisnya dibimbing oleh profesor. Bangga juga kalau ada mahasiswa yang tesisnya dibimbing oleh guru besar, kan? Tapi yang bimbing dia itu asisten ahli. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan? Bagaimana mungkin asisten ahli membimbing tesis? Bagaimana mungkin asisten ahli sebenarnya tidak layak membimbing tesis? Dia boleh membantu, mungkin skripsi sih boleh, skripsi. Ya. Tapi masih ditolerir juga. Nah, kalau saya sebenarnya, menurut saya seharusnya karena ini kan ditolong oleh pemerintah. Sebenarnya asisten dosen tidak boleh membimbing skripsi. Dia hanya membantu dosen pembimbing skripsi. Ya, itu asisten ahli. Nah, Bapak Ibu, kita memperhatikan manfaat jabatan fungsional dosen ini. Ini manfaatnya sangat bermanfaat bagi dosen itu sendiri, bagi perguruan tinggi. Maka itu begini, perguruan tinggi harus jadikan ini proyek utama. Yayasan harus berjuang. Benar, yayasan harus berjuang untuk menolong dosen-dosen, memfasilitasi dosen-dosen ke upaya mendapatkan jabatan fungsional. Kalau tidak, ya yayasan mau teriak apa? Minta harus sekolah yang bagus, tapi kalau dosennya tidak. Dan termasuk di sana, termasuk penelitian. Harus ada penelitian. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini. Oke, ini manfaat jabatan fungsional dosen. Inilah materi pertama. Kalau mau perhatikan lebih jauh lagi, ini manfaat jabatan fungsional khusus. Tadi kan bagi ini, khusus yang ini bagi 3, baik dosen, perguruan tinggi, maupun bagi stakeholders yang eksternal maupun internal tentu. Nah, sekarang bagi dosen sendiri, saya mau jelaskan lebih jauh manfaat Jafung bagi dosen itu sendiri. 1, kinerja dosen. Kenapa? Karena di Jafung ini berkenaan dengan recording and reporting. Karena itu begini, Bapak, sudah bukan rahasia lagi. Dosen harus record and reporting. Not only teaching. Tidak bisa hanya mengajar. Harus merecord proses pra mengajar, pasca mengajar. Dan dilaporkan. Itulah kinerja dosen. Ya. Boleh dibantu oleh asisten. Tetapi asisten hanya 10%. Yang 90% itu adalah dosen itu sendiri. Oke. Nah, selain itu, jabatan fungsional dosen ini sangat bermanfaat untuk melihat track record dosen. Kalau guru besar, ya track recordnya guru besar diakui. Tapi kalau dia lama jadi lektor terus, lektor 200 itu loh, yang lektor 3C. Sudah sekian tahun nggak maju-maju. Ini kan namanya kinerja terganggu atau penilai orang track recordnya itu rendah. Oke. Yang kedua, untuk mutu dosen, ya, ini mendorong meningkatkan mutu dosen. Coba kalau kita asisten ahli dan kita ada waktu 2 tahun untuk boleh lompat, boleh reguler. Kalau reguler itu 2 tahun. Dari asisten ahli ke lektor, itu 2 tahun saja. Tapi bisa lompat, 1 tahun pun bisa. Hanya ada tuntutan-tuntutan yang lain. Misalnya jurnal terakreditasi, ya. Artikel bukan jurnal. Artikel pada jurnal terakreditasi. Memang tuntutannya berat kalau mau lompat. Tapi kalau mau reguler, dia 2 tahun. Dari asisten ahli ke lektor 3C. Kemudian ke 3D. 300.
Baru ke guru lektor kepala 400. Guru lektor kepala yang madya sampai seterusnya sampai guru besar. Nah, ini menolong kita untuk mendorong, ayo kumpul, semangat juga meneliti. Ini mendorong kita untuk meningkatkan mutu dosen kita, mutu kedosenan kita. Ini pun saya alami. Bagaimana meningkatkan mutu kedosenan saya, tidak hanya teaching, writing, meneliti, menulis, mendorong. Ya, oke. Yang ketiga, ini untuk karir dosen, meningkatkan karir dosen, seperti yang saya sudah uraikan tadi. Demikianlah manfaat jabatan fungsional, sangat banyak bermanfaat bagi dosen itu sendiri. So, mari kita kejar, Bapak. After this, mari kita siapkan dokumen-dokumen. Nah, saya katakan ini, mengapa saya hanya mengundang sejumlah sekolah teologi? Ini bukan nepotisme. Karena saya harap begini, kalau Bapak Ibu segera mengisi, mempersiapkan, saya pikir pada awal Desember nanti kita sudah lebih jauh, lebih siap gitu, lebih siap. Lalu ini bukan soal nepotisme ya, tapi saya pikir ini kan keluarga saya yang saya tahu, dan itu menjadi beban bersama ini, beban bersama. Ini mungkin kalimat yang tepat itu beban bersama. Bukan berarti mengabaikan sekolah yang lain, tapi ini karena Stak LB, SGI, RII, Basom, itu keluarga saya gitu loh. Saya harap Bapak Ibu paham ya. Bukan nepotisme. Nah, karena ini keluarga saya, lah saya yang tahu kenapa saya tidak aja, ayo sama-sama kita kejar yuk. Itu poin saya. Bukan nepotisme. Kalau kelembagaan di BMPTKI semua saya pikir harus diayomi. Ya, juga akrab dengan berita hidup. Pokoknya sejumlah STT yang ada di sini itu karena saya anggap keluarga. Ini beban pribadi saya saja. Nah, ayo kita maju yuk. Kita kejar ketertinggalan. Karena ternyata Jafung ini menentukan not only bagi dosen sendiri, but also bagi the higher education itu sendiri. Itu pun ya, bahkan bagi masyarakat. Inilah manfaatnya. Oke, lanjut. 5 jalur pengembangan karir. Ini saya hanya sisipan ya. Sertifikasi dosen, kompetensi profesional itu kalau mau studi lanjut sampai master, doktor, ambil lagi. Nah, atau kenaikan jabatan fungsional dosen. Inilah yang ketiga. Jadi yang Jafung ini salah satu jalur pengembangan karir. Selain 5 hal. Sertifikasi dosen, lalu studi lanjut, kemudian pengembangan karir ilmiah, kita tulis buku, tulis artikel, ya tidak hanya tulis, tapi publikasikan, dipublikasi sampai diakui di level artikel jurnal bereputasi. Itu namanya pengembangan jalur pengembangan karir dosen. Ini hanya sisipan mengakhiri pembahasan pokok pertama tadi, yaitu dasar, tujuan, fungsi jabatan fungsional. Oke, Bapak Ibu. Yang kedua, nanti mungkin setelah ini kita tanya jawab. Ada 2 sesi tanya jawab ya. Setelah saya paparkan semua ini, karena yang pertama tadi kan tidak perlu ditanya itu, tinggal diaminkan tuh. Ya kan, dasar, tujuan, fungsi, manfaat, ya amin. Nggak perlu tanya, Pak itu nanti teknis. Ada baiknya bertanya di teknis. Kalau di substansi kan tinggal diaminkan. Kecuali nggak paham. Oke, lanjut ya. Jumlah angka kredit. Saya pikir ini saya agak cepat ya, karena ini sudah Bapak Ibu tahulah, dan Bapak Ibu mudah mendapatkan pengetahuan atau informasi mengenai hal ini. Jumlah angka kredit. Dari Permenpan ini yang saya sebut tadi,
nomor 17 tahun 2013, maka ada 4 jenjang jabatan dosen. Asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar atau profesor. Dulu masih terbagi-bagi lagi. Ini sebenarnya bukan dikurangi, dibuat ringkas, tetapi mutunya sama, tidak berkurang. Nah, untuk asisten ahli, ini namanya penata muda tingkat 1. Ini kalau biasanya ini, Bapak Ibu, yang ini biasanya ini untuk pegawai negeri. Sebutan-sebutan ini untuk pegawai negeri ya. Penata muda, penata 3 dan sebagainya. Tetapi bisa diadopsi oleh perguruan tinggi teologi swasta. Perguruan tinggi bisa mengadopsi. Ya, itu hak yayasan dengan sekolah itu sendiri. Mau menyebutkan golongan, ini golongan untuk atau pangkat untuk dosennya, tapi itu juga berkenaan dengan gaji. Ini juga berkenaan dengan maka itu banyak yayasan-yayasan nggak mau sebut ini. Kenapa? Takut diminta gajinya itu. Itu persoalannya. Biar tahu lah. Biar tahu rahasia. Mengapa banyak yayasan tidak mau menyinggung jenjang pangkat dan golongan? Mengapa? Ini menyangkut bayaran, Bapak Ibu. Ya. Pandai ya. Oke, sudahlah. Lupakanlah itu. Lanjut ya. Kalau asisten ahli, Bapak Ibu, dengan kita berijazah MTH langsung saja, tambahlah sedikit. Karena kan dia harus mengajar ya. Ini karena ijazah S1-nya, ijazah STH-nya itu 100, lalu ijazah MTH-nya atau MPD-nya itu 50. Jadi 150. Ijazah saja sudah asisten ahli. Tapi tidak mungkin kalau dia nak mengajar, harus mengajar. Kenapa? Karena mengurus Jafung ini ada pro kontra. Ada yang paling tidak 1 tahun. Tapi di DBK saya mendengar sering 2 tahun baru bisa urus Jafung. Saya pikir Bapak Ibu yang dari Stek Erin, enggak apa-apa. Jangan tunggu 2 tahun. 1 tahun pun kita mulai usulkan. Misalnya setahun setelah kita diangkat oleh yayasan sebagai dosen, dan setahun telah dapat NDDN ya. Setahun setelah dapat NDDN, ayo. Setahun setelah SK dosen, SK yayasan. Setahun setelah SK yayasan, kita ajukan saja asisten ahli. Jangan tunggu 2 tahun. Karena saya baca juga di peraturan di Permen PAN ini 1 tahun. Tapi saya nggak tahu kenapa di DBK terdengar 2 tahun. Kenapa? Ternyata ya itu reguler. Ya, reguler. Ada yang bisa lompat. Ya, lompat itu bisa asalkan dengan dokumen-dokumen yang memenuhi syarat. Oke ya. Ini dan dia tidak mungkin 150. Pasti lebih. Misalnya 1 artikel 10 lah yang tidak terakreditasi. Jurnal biasa saja yang nanti Stek RRI akan keluarkan Januari ini sudah 10 itu. Yang penting ada ISBN, ada ISSN, lalu dia mengajar, katakanlah dalam 1 tahun dia mengajar 1 semester 10 SKS lah, 10 SKS 2 semester 20 SKS. Sudah 5 itu 10 itu nilainya. Yang penting ada, harus ada. Jangan tidak ada. Lalu perlu ada pengabdian masyarakat. Sehingga total dikumpul-kumpul dengan gelar S1 dan S2-nya, boleh jadi dia bisa mengumpulkan 170 dapat asisten ahli. Oke, itu. Nah, boleh, Pak, boleh nggak ke lektor? Langsung, boleh kalau doktor. Kalau dia doktor, dia boleh ke lektor. Ya. Oke, saya pikir ini itu bisa difoto ya, dan Bapak Ibu bisa temukan di Google lah. Banyak ini, gampang. Saya lewat ya. Nah, ini juga tadi berkenaan dengan apa tadi? Sama, tapi unsur utama ini. Ada 2 unsur. Unsur utama dan unsur penunjang. Tapi unsur utama ini pun dibagi dalam biasanya 4. Yaitu pendidikan itu namanya gelar ya, ijazah. Lalu pembelajaran. Ini pendidikan, pembelajaran. Kemudian ini namanya pelaksanaan pendidikan itu namanya pembelajaran. Kemudian pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian masyarakat. Ini ditambah dengan pengembangan diri itu bisa
penunjang, itu yang penunjang. Jadi ada empat ukuran untuk menilai kinerja dosen dengan angka kredit atau KUM-nya. Seperti ini. Saya pikir bukan hal yang asing bagi kita. Lanjut ya. Persyaratan untuk asisten ahli. 1. Ijazah magister atau sederajat pada prodi terakreditasi. Nah, ini yang lalu saya terus terang akhirnya mencoret. Satu dosen di satu perguruan tinggi, dia punya penelitian bagus, dia punya buku ada buku, tapi dia punya MTH, dia lulus dari MTH tak terakreditasi. Saya langsung buang, singkirkan semua dokumen, gagal. Sayang sekali, maka itu jangan ambil prodi yang tidak terakreditasi. Soal B, soal C, atau soal unggul, sangat baik itu tidak masalah. Ini tidak berurusan dengan itu. Ya, tidak berurusan itu. Nanti mungkin untuk gelar profesor, saya mendengar harus dari prodi yang sangat baik. Sangat baik. Mungkin juga saya baru dengar, tetapi saya harap jangan dulu lah, karena kita juga masih belajar. Oke, yang kedua, melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 tahun. Paling singkat. Tapi DBK senantiasa bicara 2 tahun. Nah, yang ketiga, paling sedikit karya ilmiah ada jurnal lah. Apakah jurnal terakreditasi atau tidak terakreditasi, tidak apa-apa. Jurnal lokal pun asal ada ISSN. Oke saja. Oke. Lalu melaksanakan paling sedikit kegiatan pengabdian masyarakat 1 tahun itu. Dan itu kan hanya 10%. Minimal satu semester, minimal memberi seminar. Khotbah nggak berlaku ya, dengan baik-baik ya. Khotbah tidak berlaku lagi. Seminar, ceramah atau ceramah, penyuluhan atau satu kajian di masyarakat, ya itu perlu. Atau pendampingan mahasiswa. Berikut, telah memenuhi paling sedikit 10 angka kredit untuk SKS sebagai dosen tetap. Jadi minimal 10 sejak SK dosen ditetapkan oleh BPPTS. 10 kredit aja. Lalu memiliki kinerja, integritas, dan etika dan tata krama serta tanggung jawab yang dibuktikan. Dan ini kalau diakui, ini dikeluarkan oleh ketua STT, oleh perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi boleh berhak tidak menyetujui. Kalau memang dosennya kinerjanya lemah, integritasnya, etikanya tidak baik, tidak hormat pada sesama dosen, pada pimpinan, tidak tata krama, ketua bersama dengan senat berhak menunda pengajuan atau pengusulan. Biar tahu, jangan berpikir begini. Kok sentimen ya? Bukan sentimen. Kita kan ini menilai kinerja. Ya, tidak ada sentimen, tapi menilai kinerja. Termasuk kaitan dengan integritas, etika, dan tata krama dan sebagainya. Oke. Lalu bagaimana dengan persyaratan untuk lektor? Ya. Sama semua, hanya dia harus ijazah doktor atau sederajat. Memang begini, kalau ada yang MTH tapi dia kolektor, dia sudah dari asisten ahli. Dari asisten ahli, dia MTH. Dia bisa 2 tahun kemudian ke lektor tambah 100 kan? Dari 200 sama 100. Ya, dari 150 tambah 100. Ya, tambah 50 pun sudah cukup. Dia menjadi lektor 3C. Ya, lektor 3C. Walaupun dia tetap MTH. Tapi kalau dia mau langsung tanpa asisten ahli, langsung ke lektor. Nah, yang lalu saya periksa satu dosen, dia karena sudah doktor, saya menyetujui dia langsung ke lektor. Tapi juga bukan hanya doktor, dia memenuhi syarat-syarat yang lain. Ya, tidak hanya itu kan, seperangkat alat ukur lah, bukan alat sholat, seperangkat alat ukur. Oke. Paling sedikit punya karya ilmiah, jurnal nasional, dan terakreditasi
Bahkan yang belum terakreditasi bisa asal dia penulis pertama. Kalau penulis 2 tidak bisa dianggap sebagai syarat. Penulis 2, 3, 4 itu hanya menghitung. Bisa kumnya ada. Dari artikel itu bisa ada kum. Tapi tidak bisa menjadi syarat untuk kenaikan jafung. Nah, sama juga. Mereka yang akan ke lektor kepala atau ke guru besar harus penulis pertama. Bukan penulis kedua, ketiga. Tapi penulis kedua, ketiga bisa kumnya dihitung, namun bukan syarat untuk kenaikan jabatan. Tapi dihitung penambahan kum atau angka kredit. Melaksanakan paling sedikit satu kegiatan kepengabdian masyarakat, paling sih 1 saja. Telah memenuhi paling sedikit 10, kita ini kan tempo hari. Khotbahnya 20 kali khotbah dimasukkan. Itu lucu ya. Ini karena masih masa penyesuaian. 20 kali khotbah. Pengabdian masyarakat. Ada surat undangan, surat terima kasih. Ada surat tugas. Langsung satu poin. Itu nggak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Nah, saya pikir sama dengan yang tadi. Nah, memiliki kinerja, integritas, etika. Itu ditentukan oleh ketua, oleh pimpinan lembaga. Pimpinan lembaga berhak menahan karena pertimbangan yang utama ini. Ya. Karena itu bangunlah peran dosen seutuhnya. Oke. Yang berikut ke lektor kepala. Saya pikir lewat saja ya. Ini lektor kepala lewat saja. Kalau ada yang mau ke lektor kepala, hubungi saya pribadi. Hubungi pribadi saja. Oke, lewat saja ini. Kalau mau ke lektor kepala, oke lewat saja ini. Ini ada syarat-syarat yang ini, bahan-bahan. Nah, oke lewat aja. Nah, kalau kenaikan jabatan fungsional dosen lompat, ini lompat ya. Kenaikan jabatan 2 tingkat lebih tinggi dimungkinkan bagi dosen berprestasi luar biasa. Memenuhi persyaratan lainnya diantaranya dari asisten ahli yang kumnya 150 ke lektor kepala, kumnya 400 atau 550 atau 700 boleh. Ya, dari lektor ke guru besar boleh. Seperti Pak Yoas Adi Prasetya, dia dari lektor langsung ke guru besar karena dia menyiapkan 8 artikel jurnal internasional bereputasi. Walaupun disyaratkan hanya 4. Dia lolos. Dan itu bukan hanya itu, tentu masih banyak pertimbangan yang lain juga kan. Produk menghasilkan kenaikan jafung ya. Seperti ini. Ada banyak ketentuan. Ada syarat lah. Ada ketentuan yang perlu dipenuhi. Apa artinya? Artinya bisa lompat. Kenapa kan kinerja? Kinerja itu kan kalau kinerjanya memang maksimal, ya jangan ditahan. Hanya oleh karena tunggu waktu. Belum waktunya. Keliru juga. Perlu lompat karena kinerja orang berbeda. Yang ketiga, unsur-unsur penilaian. Begini, Bapak Ibu yang asisten ahli, dia lebih banyak di pendidikan, mengajar. Dia dihitungnya mengajar. Nah, penelitiannya 25%. Pengabdian masyarakatnya 10%, penunjangnya 10%. Jadi yang namanya asisten ahli, dia lebih banyak di teaching. Kenapa? Baru asisten kan harus terampil ngajar dulu. Maka diakui 55%. Jadi kalau dia paper 1 cukup lah, paper 1 dan sebagainya lah. Seminar, ceramah 1, atau dia menjadi panitia. Maka itu yang paling itu. Tetapi jangan tidak ada. Misalnya saya terus terang agak kecewa dengan beberapa dosen yang saya nilai nggak ada penunjang. Itu diharuskan itu. Nggak ada pengabdian masyarakat. Akhirnya saya bilang, Pak, mungkin Bapak, saya kontak ketuanya. Mungkin dosen Bapak, nggak mungkin kan nggak pernah ceramah. Tapi kan nggak ada. Ayo, tolong kirim dong dokumen-dokumennya. Tapi nanti ke depan nggak pakai begitu lagi. Ini karena kasus saja. Ada gangguan jafung, maka pakai pola ini bisa. Tapi next nggak bisa lagi. Ya. Oke. Lalu bagaimana dengan lektor? Lektornya, coba lihat. Lektor pendidikan mulai berkurang. 45, penelitian meningkat 35%. Makin meneliti.
Lalu lektor kepala, pendidikannya 40%. Penelitian pun 40%. Jadi makin nampaknya di sini kinerja dosen itu lebih kuat, makin tinggi mutunya itu pada penelitian. Ya, pada penelitian. Dan di antaranya menulis buku-buku referensi dan juga artikel-artikel yang dipublish di jurnal-jurnal bereputasi ataupun jurnal-jurnal terakreditasi nasional. Sinta 2, Sinta 1, Sinta 2. Nah, guru besar, coba lihat, pendidikannya lebih kurang, penelitiannya lebih banyak. Menjadi 45%. Kita lewat ya. Ini kan masih tunggu 5 tahun toh, kita lewat aja lah. Nah, maka itu ada piramida seperti ini. Saya pikir lewat saja. Guru besarnya. Nah, kalau asisten ahli dia begini. Lebih banyak di teaching, mengajar. Ini untuk dari asisten ahli, lektor, sampai ke guru besar. Nah, sekarang berkenaan dengan tanggung jawab. Kalau seorang asisten ahli, seorang dosen dengan jafung asisten ahli, dia bergelar master ya. Dia mengajar diploma dan sarjana. Kalau asisten ahli dia sudah bergelar doktor. Dia mengajar diploma, sarjana, dan dia bisa menjadi asisten mengajar S2. Ya, S3 aja itu asisten. Hanya asisten, biarpun dia doktor. Jadi, biarpun dia ada gelar doktor, tapi kalau dia masih asisten ahli, dia belum layak mengajar S2. Biarpun doktor. Tapi Bapak Ibu, dalam 10 tahun terakhir ini sejauh yang saya tahu, ini simsalabim semua ini. Ini yang saya tahu ya, asisten ahli kok ngajar program doktor. Yang baru tamat tahun lalu. Langsung ngajar. Ini sebenarnya nggak layak gitu. Tetapi tutup mata aja. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi ke depan nggak bisa lagi nih. Tidak boleh lagi. Karena akan nampak di prediksi kan, apakah dosen ini. Bapak coba Bapak ingat nama dosen yang Bapak kenal di Indonesia. Siapa? Dari ribuan dosen. Oke, satu. Buka aja di apa? Buka aja di prediksi. Namanya siapa? Dia punya jabatan fungsional, ketahuan. Ya, masa dia sudah 8 tahun jadi dosen, masih asisten ahli? Ya itulah ditertawain kan. Sekarang terbuka, Bapak Ibu. Coba ya, kita coba, tapi kan kita nggak boleh ini dipublish ya, jangan diumum. Saya bisa mengetik nama seorang dosen. Pertama, Google Scholar-nya. Ya, yang kedua, saya bisa melihat di prediksi dia jabatan fungsionalnya apa. Akan ketahuan. Nah, hendaklah kemajuanmu diketahui oleh orang. Ya, hendaklah semua orang mengetahui kemajuanmu. Bukan untuk pamer, tapi menyangkut pertanggungjawaban. Ini poinnya. Lanjut ya. Lektor bisa mengajar diploma sarjana. Lektor bergelar doktor, mengajar diploma, dan mengajar di S2, membantu S3. Lektor kepala barulah dia mengajar. Lektor kepala mengajar S1, S2, S3. Dulu kita keliru. Ini keliru gitu. Pak, S3 mengajarnya S2 loh. Ngajarnya doktor, gelar master mengajar S2, Pak. Gelar doktor itu mengajar S2. Enggak. Dia mengajar bisa di S1, S2, S3. Ini kebebasan. Makin tinggi, makin bebas mengajar semua level jenjang studi maksud saya. Oke. Profesor mengajar S1, S2, S3. Oke. Ini namanya jabatan fungsional disertai dengan kewenangan. Lanjut. Kewenangan tanggung jawab ini. Bagaimana dengan membimbing skripsi, tesis, disertasi? Membimbing skripsi. Asisten ahli membimbing skripsi. Bolehlah. Ya, tapi saya nggak setuju sama ini. Karena dia masih asisten. Lalu asisten ahli bergelar doktor, dia bisa membimbing skripsi dan menjadi asisten untuk pembimbingan tesis. Lektor dengan gelar magister, dia mengajar, membimbing skripsi,
Dan dia jadi asisten juga. Nanti lektor doktor dia bisa membimbing skripsi, tesis, dan jadi asisten disertasi. Nah, sudah banyak kekeliruan selama ini. Termasuk saya kan, sejak tahun 2012, sejak tahun 2009, saya mengajar S3, bimbing tesis. Tapi waktu itu saya baru lektor. Ya, lektor. Saya sampai 2012 lektor 3D. Dari saat itu sampai sekarang, berkas saya nggak tahu hilang di Kementerian Agama untuk ke lektor kepala. Sudah 12 tahun diusulkan pun nggak ada berita. Sudahlah. Tapi sekarang saya masih mau bangkit lagi. Insya Allah bisa bangkit lagi next month. Harus mengurusnya. Tidak bisa lagi tidak. Nah, jadi ini kenyataannya kan banyak dosen yang baru tamat, kemudian baru tamat doktor, langsung ngajar doktor, jeruk makan jeruk. Ini kan memalukan lah bagi saya. Tapi kan kalau nggak tahu nggak berdosa. Kalau sudah tahu, nggak tahu dia kan dulu masa bodoh gitu, masa jahiliyah, bukan masa bodoh lah, atau masa kebodohan. Karena nggak tahu. Sekarang nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Seorang doktor bergelar dengan lektor kepala boleh mengajar program S2, S3. Ya, tidak bisa doktor itu, program doktor itu tidak bisa diajar oleh lektor. Nggak bisa. Kecuali dia asisten saja. Ya, asistennya dosen. Gitu. Okay. Nah, KUM. Bapak Ibu, angka kredit untuk pendidikan. Kalau Bapak mendapat gelar sarjana, makumnya ini 100, magister 150. Tetapi kalau dia mau langsung ya dua-dua diajukan, maka hanya terima 150. Jangan hitung. Banyak orang yang dosen-dosen nggak paham. Pak, saya sudah 250, Pak. 100 tambah 150. Keliru. Jangan begitu menghitung. Jadi dia pikir dengan dia ijazah S1, S2-nya saja sudah menjadi lektor. Jadi nggak perlu penelitian, nggak perlu pengajaran, cukup keliru. Karena yang pertama, kalau dia mengajukan 100, maka magisternya tinggal 50. Untuk dapat jabatan fungsional asisten ahli. Tapi kalau dia mau langsung ke lektor, ya dia pakai doktornya ini bisa. Oke. Ini perhitungan. Nah, kalau ini sudah dipakai ya, begini, sudah dipakai. S1-nya sudah dipakai, S2-nya sudah dipakai, lalu dia dapat doktor, hanya hitung 50, Bapak. Kenaikannya hanya hitung 50, nggak bisa 200. Ya, sudahlah, asal tahu aja, biar nanti yang hitung-hitung aja. Oke, lewat. Ini untuk pengajaran, angka kredit untuk pengajaran, lewat saja ya. Kalau mengajar 10 SKS, maka hitungan kumnya 0,5. Lalu SKS 2, SKS berikutnya baru mulai dihitung 0,25 kum. Oke, nanti begini. Maka itu perlu tim. Gini, misalnya di Lentera Bangsa atau di SGI, semua dosen kumpul, semua dokumen-dokumen dikumpul, kemudian ayo hitung sama-sama supaya bisa saling menolong gitu. Ya, hitung sama-sama supaya bisa saling menolong. Ya, oke, itu tuh. Jadi kita tidak akan habiskan waktu di sini. Next. Kalau guru besar lektor dan seterusnya ini. Kalau untuk mengajar pengajarannya. Nah, saya langsung ke pembimbingan skripsi. Perlu membimbing, Bapak Ibu. Ya, Pak Darmanto kemarin kami ke Batam 2 minggu lalu ya. Karena kami kurang dalam membimbing skripsi. Kalau saya memang kurang juga. Bertepatan saya juga diminta menjadi pembimbing program master. Lalu saya senang sekali karena kekurangan saya dalam membimbing tesis itu terpenuhi. Kenapa? Nilainya tinggi dan itu harus ada. Pembimbing utama poinnya ini. Paling banyak 8 lulusan. Ya. Lalu pembimbing pembantu atau pembimbing 2. Poinnya ini. Biarpun hanya begitu, tetapi perlu ada, jangan kosong. Nah, kalau kosong, Bapak Ibu, tidak mungkin diproses. Ya, biar sedikit. Lalu, bagaimana tesis?
tesis lebih tinggi. Pembimbing utama tesis itu 3, kumnya 3. Pembimbing 2, kumnya 2. Lalu ini lalu pembimbing untuk disertasi. Kumnya banyak, 8. Wah, tinggi tuh. Paling banyak 4 lulusan per semester. Ini per semester semua. Kalau per semester dia 8. Kalau dia bimbing 4, kalau dia bimbing 8, maka 16. 16 kali 2 dalam setahun. Wah, 32. Itu besar sekali nilainya. Ya, maka itu kita perlu memperhatikan ini. Oke, lanjut. Membimbing mahasiswa di bidang akademik per semester. Misalnya, Pak Thomas menugaskan satu dosen untuk mendampingi pembimbingan akademik untuk dosen mahasiswa, sejumlah mahasiswa selama 1 semester. Misalnya mereka dosen mahasiswa yang lemah belajar, dibimbing oleh dosen, ada SK, kumnya 2, Pak. Kumnya 2. Atau pengembangan, misalnya ada pengembangan program kuliah, membuat kajian tentang silabus, RPS, kumnya 2. Tapi ada SK. Semua harus ada SK dari ketua. Sekali lagi, tidak diakui semua dokumen harus diakui oleh paling minim ketua prodi sesuai dengan areanya, tapi pada umumnya oleh ketua. Lalu membuat diktat kuliah. Bukan sekedar diktat, ada contoh saya berikan. Saya akan tunjukkan dua contoh ya. Kumnya 5. Bagus juga. Menyampaikan orasi. Kumnya 5. Menulis buku. Ya. Kumnya 20. Kalau buku saya sudah 16 kali 20 berapa ya? Lumayannya. Tinggal dibuang aja. Oke. Jadi tolong perhatikan. Nah, menulis buku jangan buku cerita dan jangan buku riwayat atau apa. Harus buku tekstual. Harus buku referensi. Ya, buku menjadi rujukan mahasiswa. Baru mendapat kum 20. Wow, tinggi. Sama dengan dia menulis artikel Sinta 2. Sinta 2. Ya. Oke. Lalu menduduki jabatan perguruan tinggi. Ada SK, Pak. Jadi perlu ada ini dihitung juga. Katakanlah Pak Teguh wakil ketua 3. Itu SK-nya langsung kumnya 5. Ya, Purrek atau wakil ketua, dekan, direktur pas saja kumnya 5. Tapi itu ada SK dan ada report. Nah, dia ada 2 dokumen yang perlu diperoleh. Nanti kan gini, maka itu perlu kerja bersama-sama. Jangan kerja sendiri. Tersesat kita. Harus sendiri. Harus bersama-sama. Lalu ketua senat. Ketua senat itu 4 kumnya, pembantunya 4, pembantu direktur, pembantu itu 3, membimbing dosen junior. Misalnya Pak Elisua membimbing seorang dosen junior dengan SK ketua. Itu kumnya 2. Nah, membimbingnya apa? Setahun loh. 1 semester. Lalu ada evaluasi, ada langkah-langkah, ada perangkat lah untuk proses membimbing ini. Tapi lumayan. Ini diakui angka kreditnya 2. Lanjut ya. Nah, bagaimana mereka melaksanakan penelitian dengan jurnal per semester? Kalau jurnal internasional, skumnya 40. Ya. Apakah dia Q1, Q2, Q3? 40. Oh, tinggi sekali. Ya, saya pikir. Nah, kalau nasional terakreditasi Sinta 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin 25 kumnya. Tinggi. Sinta, kalau itu artikel tidak terakreditasi, kumnya 10. Ya, tak apa-apalah. Gini, seorang dosen bagi lembaganya harus berjuang. Jangan mengejar kum. Tapi selamatkan jurnal di sekolahnya. Ya, sekali lagi, jangan dia membawa artikelnya ke jurnal terakreditasi supaya dia dapat kum 25, tapi jurnal sekolah teologianya di mana dia mengajar, dia tidak mau serahkan.
Karena apa? Karena belum terakreditasi. Nilainya 10. Nggak boleh. Kita harus utamakan sekolah kita. Itu prinsip. Ya, prinsip. Kalau nggak saya pecat. Saya bercanda. Nggak boleh. Karena gini, karena sekolah itu berkenaan, karena itu menyangkut karakter juga, menyangkut kepribadian ya, menyangkut itu. Nggak bisa. Dia namanya egois. Gitu. Itu namanya dosen egois. Hanya memikirkan artikelnya diakui oleh Eropa, tapi sekolahnya dia tidak peduli. Karena untuk penyelenggaraan jurnal di sekolah sendiri itu harus continue. Kalau nggak cacat nggak bisa terakreditasi. Maka setiap dosen harus berjuang untuk menyerahkan artikelnya untuk sekolahnya. Minimal setahun satu. Untuk sekolahnya sendiri. Kenapa? Karena dia mengabdi di lembaga itu. Dia harus mempertimbangkan juga bagaimana pengabdian saya kepada lembaga saya. Jangan hanya kepada diri sendiri. Oke ya. Lalu menulis buku referensi diterbitkan satu buku per tahun, untuk kumnya 10. Buku referensi. Kalau tadi buku ajar, tadi buku bahan ajar, tadi saya tidak lengkap. Yang tadi buku bahan ajar 20. Kalau buku referensi ini, coba kali saja dengan enggak usah 15 buku saja. Kali ini, wow, ini Profesor tembus. Tetapi nggak bisa, harus ada artikel, syaratnya artikel. Jadi nggak bisa sebuku semua. Jadi banyak orang begini, Pak Sevi kan banyak buku, saya sudah profesor. Nggak paham kamu, nggak sebanyak ngomong kalau nggak paham. Ya, karena ada buku bukan syarat, tetapi dihitung. Di Indonesia syaratnya artikel internasional bereputasi. Ya, oke. Makalah, proceeding juga perlu. Nanti saya berikan contoh. Pak, bagaimana itu proceeding? Kalau boleh setiap sekolah punya menyelenggarakan konferensi teologi atau pendidikan atau misi, dan mengumpulkan paper menjadi proceeding. Ya, perlu, dan tinggi loh nilainya. Coba proceeding untuk internasional 50 hukumnya. Nasional 10. Ya, lalu kalau penelitian individu saja 2 hukumnya. Editor buku 10 hukumnya. Terjemahan atau saduran 50. Ya. Lalu artikel dalam koran 1 kecil. Ya, baca saja kita. Enggak usah tulis ya, baca saja. Enggak lah, tapi kita harus mempengaruhi dunia kan? Bagaimana para akademisi mempengaruhi masyarakat lewat tulisan di koran-koran lah. Mengadakan pengabdian masyarakat, oke, saya pikir, ini perlu, supaya nggak salah-salah. Sekarang, pengabdian masyarakat khotbah itu tidak dihitung. Yang dihitung itu menduduki jabatan pimpinan pada lembaga. Pimpinan apa? Sekretaris, bendahara, ketua, atau apa. Di lembaga pendidikan, ya, ini lembaga pendidikan. Lalu, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Apa misalnya kalau dalam teknologi penyediaan air bersih. Kalau di sekolah, katakanlah bagaimana melatih core dari ibu-ibu yang tidak bisa nyanyi sampai ibu-ibu yang nggak bisa dihentikan menyanyi. Itu karena itu, tapi satu proyek dari awal, dan bahan-bahannya harus ada, bahannya ada, laporannya ada, pengesahan pendeta setempat ada, penugasan ketua ada, semua penugasan dari ketua. Memberi latihan atau ceramah, penyuluhan, ini yang diakui. Memberi pelayanan kepada masyarakat dan sebagainya. Saya begini, membuat tulisan ilmiah mengenai pengabdian masyarakat, itu pun dihitung. Tidak bisa yang lain. Tetapi jangan lupa, ini hanya 10%. Namun jangan juga lupa, jangan tidak ada. Harus ada, walaupun hanya 10%. Harus ada. Oke. Lalu unsur penunjang. 10% juga ya. Harus ada, jangan tidak ada. Walaupun hanya 10%. Menjadi anggota kepanitiaan. Karena itu saya berkali-kali bicara kepada staf RRI. Ayo setiap acara ITI, buat kepanitiaan. Ya, buat kepanitiaan. Karena kepanitiaan itu ada nilainya gitu.
Dia bendahara, sekretaris, ketua, seksi doa, seksi makan, seksi apa saja. Itu dihitung tuh. Maka itu kita terlalu banyak kegiatan tapi tidak terekam, tidak didokumentasikan. Sayang. Ya. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Apa saya pertemuan ilmiah? Ayo berperan aktif. Minimal ada 1 kum. Ya, ikut seminar 5 jam, 1 kum. Itu jangan pandang enteng 1 kum. Dinilai oleh asesor. Oh, ini dosen ini memang dia mengembangkan semua potensinya. Tidak hanya di teaching, tapi juga di research dan sebagainya. Jadi asesor akan memahami itu. Ya, penghargaan tanda jasa. Ada penghargaan lah. Itu juga dianggap penunjang. Mempunyai prestasi di bidang olahraga dan sebagainya. Oke. Yang terakhir. Dokumen-dokumen dalam proses penyiapan usulan. Ya. Saya akan akhiri, kemudian sesi berikut kita akan tanya jawab. Lalu saya akan berikan contoh. Contoh bagaimana dokumen-dokumen itu diklasifikasi dan diupload. Dan bagaimana saya menilainya. Perlu tahu. Harus tahu. Nah, ini hanya sebagai introduksi dulu. Dokumen-dokumen dalam proses penyiapan usulan. File dokumen dalam komputer, kita harus mulai komputer. Setiap kita punya komputer. Nggak cukup kalau hanya handphone. Nggak cukup kalau hanya handphone. Harus memiliki komputer pribadi. Dalam komputer itu ada satu dokumen yang kita menyimpan satu file mengenai tentang kinerja dosen saya, kinerja saya sebagai dosen. Di dalamnya itu ada 4 ini file pendidikan dan pengajaran, termasuk ijazah dimasuk sini, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang. Ya, contoh. Saya lihat, ini contoh saya. Saya katakanlah sejak tahun 2000, bisa terlihat ya. Sejak tahun ini beban kerja dosen saya, dosen Stefri. Tahun 2016 sampai 2021. Tapi sebelumnya juga sudah ada. Dulu manual saya ke gudang, baru cari itu. Itu sedih sekali kalau manual. Kalau elektronik begini, kita sampai kapanpun terbawa pada kita. Kalau manual digigit, ngengat, karat, dan sebagainya. Ya. Nah, saya sejak tahun 2016 sudah mendata dokumen saya dengan teratur. Ya. Tahun ini Januari Oktober 2016. Lalu Juli Desember 2016, Januari sampai Juni 2017, Juni sampai Desember 2017, Januari dan seterusnya sampai sekarang Juli Desember 2021. Semua saya terdokumentasi, tersimpan. Harus begitu Bapak Ibu. Nggak mungkin karyawan yang buat, nggak mungkin, harus dosen. Ya, harus dosen sendiri. Lalu contoh. Nah, saya membagi 3. Jadi di dalam ini saya kalau blank. Oke. Di ini ada pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang. Ya, saya tahu ini kan BKD Januari Juni 2021. Saya tata, saya kelola di sini semua. Contohnya, saya buka pendidikan. Pendidikan. Nah, ini pendidikan. Dokumen saya tentang pendidikan lengkap. Coba ya, SK mengajar, misiologi, pengetahuan misiologi, mengajar pluralisme agama, surat tugas, terima kasih, surat terima kasih. Ini lengkap. Nilainya. Nilai mata kuliah, ada 3 mata kuliah. Nilainya ini. Penetapan dosen mengajar ini. Permohonan mengajar ini. Ada RPS juga, ada RPS. Siapkan saja. Ada SK sebagai dosen. Ini semua dalam file
pendidikan ini, pendidikan. Lalu dalam kembali lagi ke penelitian. Ya, di penelitian saya hanya mengedit satu buku. Kumnya 10. Ya. Kumnya 10. Tahun 2000 last semester ya. Last semester. Saya hanya mengedit satu buku. Ada gini, cover bukunya apa? Daftar isi, tabel dan sebagainya, halaman depan, halaman editor, surat tugas mengedit, sudah terima kasih mengedit. Ini surat tugas itu dari ST sendiri, sekolah tinggi sendiri ya. Surat tugas dan surat terima kasih. Simpan Bapak Ibu. Oke, saya kembali lagi. Kembali ke pengabdian. Pengabdian. Coba, ini pengabdian saya. Semua terekam dan tersimpan dengan baik. Ada surat permohonan seminar, surat terima kasih, surat tugas pembinaan jemaat, surat pembinaan. Khotbah nggak berlaku lagi. Pembinaan. Ya. Dan ini semua. Oke, saya ada seminar, ada undangan, ada surat terima kasih. Kembali lagi. Lalu ke penunjang. Penunjang ini saya Sekum BMPTKI. Saya ada SK. Saya juga ketua lembaga pendidikan, ketua ITI. Maka ada SK. Nanti juga kalau disebut ketua sinode pun ada SK. Banyak. Hanya jangan terlalu banyak. Kenapa? Hanya 10%. Ya. Namun di sini lalu kinerja. Pak, kinerjanya gimana? Akan lihat apakah saya menandatangani surat-surat. Sekum kan tanda tangan surat. Maka surat yang ditandatangani oleh saya itu menjadi bukti kinerja saya. Oke ya. Ini cuma contoh saja. Oke, saya pikir cukup dulu. Kita sampai di sini. Kita